Hai semuanya, kali ini aku mengundang seorang mahasiswi cantik dan bertalenta yang kuliah di jurusan akuntansi internasional. So, jangan keluar rumah apalagi hangout, let's check this out. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nadila Delvira Pitaloka, biasa dipanggil Dila, dari jurusan akuntansi internasional angkatan 2018 di Universitas Andalas. Nah, jadi kalau akuntansi itu rekomendasi dari papaku dan omaku. Tapi kenapa jadinya aku milih akuntansi juga itu karena sebenarnya itu emang karena pilihan aku sendiri. Maksudnya mama papaku, pokoknya keluarga aku tuh cuman ngasih pertimbangan aja. Kalau misalkan masuk ke sini pertimbangannya kayak gini. Kalau masuk ke sini pertimbangannya kayak gini aja. Kalau keluarga aku tuh sebenarnya lebih melimpahkan semua keputusan tuh kepada aku sendiri. Soalnya kan aku yang bakal jalanin, aku yang bakal kuliah. Enak nggak enaknya tuh aku juga yang ngerasain, jadi harus aku yang memilih. Dan kalau aku udah memilih, aku harus bisa terima konsekuensinya, entah itu susah atau gampang, tetap harus dijalani sampai selesai. Sebenarnya kalau susah, semua mata kuliah tuh menurut aku susah, semua jurusan tuh pasti ada susahnya. Nah, di akuntansi ini beda susahnya. Di akuntansi ini susah iya, ribet juga iya. Pokoknya kita tuh harus benar-benar pas angkanya dan kita tuh harus balance. Pelajarannya apa aja nanti di akuntansi? Yang pertama kita pasti bakal belajar introduction to accounting. Nah, itu introduction to accounting-nya itu ada dua, 1 dan 2. Nah, terus masuk ke intermediate, terus masuk ke advance. Nah, terus kita juga belajar tax, introduction to tax, terus taxation sama advanced tax. Nah, terus kita juga belajar financial management, belajar cost accounting, belajar accounting information system, belajar manajemen accounting, lagi ya, corporate budgeting juga. Hal apa yang orang nggak ketahui tentang jurusan aku, tentang akuntansi? Mungkin orang nggak tahu ya, ribet banget di akuntansi. Terus kalau akuntansi ini ya kadang kalau lagi ngerjain soal keselnya tuh kita udah ngerjain soal nih udah panjang banget kita ngerjain soal, dan jawabannya tuh udah panjang banget. Ternyata kita lihat, loh kok nggak balance ya gitu kan, apa yang salah? Ternyata di atasnya kita salah, koma. Jadi itu tuh salah dong sampai ke bawah, itu semua kesel banget. Tapi di situ juga serunya gitu ya. Sebenarnya kalau prestasi aku nggak ada ya selama kuliah, tapi kalau pencapaian alhamdulillah kan aku sangat berminat nih di dunia permakeupan. Nah, jadi aku juga sambil kuliah sambil mendalami dunia makeup tapi aku autodidak aja. Saya tuh kayak aku nonton di YouTube doang, terus kayak nonton di Instagram, nonton tutorial doang gitu. Tapi aku selalu mendalami dunia makeup itu. Nah, jadi alhamdulillah selama aku kuliah aku udah kadang kalau misalkan orang wisuda, jadi aku kayak open booking gitu buat makeup wisuda. Nah, jadi tuh pendapatannya tuh alhamdulillah bisa buat bisa buat nambah uang jajan gitu. Terus paling pencapaian aku dalam mendalami tari juga, aku sering nari di acara-acara fakultas, acara-acara jurusan. Dan menurut aku prestasi atau pencapaian itu nggak melulu tentang akademik gitu loh, karena kita tuh pasti punya kelebihan masing-masing, kita tuh pasti punya skill. Aku bangga banget sih, soalnya nggak semua orang bisa menghasilkan uang ketika kita kuliah. Dan menurut aku ketika kita kuliah tuh kita harus menghasilkan uang. Setidaknya kita tuh harus coba apa aja deh gitu, kayak jualan kayak apa kayak gitu. Nah, jadi ketika kita merasakan uang dari jerih payah kita sendiri tuh kayak seneng gitu loh, kayak ih alhamdulillah udah bisa ngasilin uang sendiri. Walaupun uangnya tuh nggak bisa nge-cover buat kita jajan sebulan, tapi kayak ya buat sekali-sekali makan keluar lumayan lah kan. Buat goals kedepannya sebenarnya aku udah lama banget pengen punya brand jilbab sendiri, tapi sekarang masih nyari-nyari deh, pokoknya nyari ini itu segala macamnya. Sebenarnya kalau aku pribadi sih pengennya jadi akuntan publik. Nah, proses menuju menjadi akuntan publik itu kan sangat panjang dan lebih baik kita punya pengalaman kerja dulu gitu. Nah, jadi mungkin kalau lulus aku pengen jadi akuntan dulu, terus nanti kalau ada rezeki baru lanjut ke S2. Nah, kalau misalkan bisanya kerjanya apa aja, kalau akuntansi itu sebenarnya bisa kerja jadi financial planner, bisa auditor, bisa konsultan pajak,
pendidik akuntansi, terus bisa juga jadi ahli keuangan pemerintah juga. Pokoknya kalau akuntansi ini sebenarnya banyak sih kerjanya. Di Unan sendiri karena aku mandiri, jadi UKT-nya tuh langsung ke level yang paling tinggi. UKT aku tuh berkisar 3 juta. Nah jadi kalau misalkan masuk mandiri tuh dia kan ada biaya sebelum kita masuk kuliahnya ya. Kalau misalkan anak 19 kalau nggak salah, dia UKT-nya udah 6 juta kalau misalkan yang mandiri. Tapi kalau misalkan yang nggak mandiri, dia kan disesuaikan oleh pekerjaan orang tua ya, nanti kan ada level-levelnya gitu. Terus kalau misalkan buat kebutuhan kuliahnya menurut aku nggak terlalu mahal, dan apa ya, kalau anak akuntansi itu wajibnya cuma punya kalkulator, dan kalkulator pun bisa kalkulator sayur, yang kalkulator pasar biasa tuh udah bisa gitu loh. Jadi kayak buat keperluan kuliahnya itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Yang pertama adalah ketelitian, yang kedua adalah kerja keras, yang ketiga adalah kalkulator. Kita butuh banget kalkulator karena apa ya, angkanya tuh nggak angka gampang gitu loh, bukan kayak 1 tambah 1 gitu. Kayak angkanya tuh pasti bakal ribet, 1, sekian sekian ditambah 2, sekian sekian gitu lah pokoknya. Jadi kita memang harus membutuhkan kalkulator. Jadi kayak sebisa mungkin kita bawa kalkulator ketika kita kuliah. Nah sebenarnya kan ada juga nih kalkulator di handphone, tapi nggak semua dosen membolehkan kita membuka handphone ketika kita kuliah. Nah jadi lebih baik kita membawa kalkulator. Dan juga kita tuh harus kerja keras banget kalau misalkan kita mau kuliah di akuntansi, karena kebanyakan ya di kayaknya hampir semua universitas akuntansinya itu favorit gitu loh. Jadi pasti orang banyak yang pengen masuk akuntansi. Nah jadi kita harus kerja keras ketika kita mau masuk akuntansi dan setelah kita masuk akuntansi, karena pelajarannya itu lumayan ribet dan butuh pemahaman, sangat-sangat butuh pemahaman gitu. Jadi kayak kalau belajar itu memang harus fokus. Next, tips pilih jurusan ala aku. Kalau dari aku sendiri, yang pertama yang penting itu adalah pilih jurusan sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Nah terus juga yang kedua, pilih jurusannya sesuai dengan kata hati kalian sendiri, jangan dengan keterpaksaan. Soalnya 4 tahun itu bukan hal yang sebentar. Kita kuliah 4 tahun tuh gak sebentar, dan itu tuh waktunya lumayan lama. Ketika kalian menjalani kuliah dan di tengah-tengah kuliah itu ada problem, kalau misalkan kalian menjalaninya tuh dengan ikhlas, insya Allah kalian tidak bakal menyerah. Tapi kalau misalkan jurusan itu kalian pilih dengan rasa terpaksa, pasti kalian dapat masalah dikit aja pasti kayak males, capek, susah, kayak gitu, pengen keluar aja gitu. Pokoknya harus ikuti kata hati, karena ketika kita menjalaninya tuh sesuai dengan kata hati kita, otomatis kan kita senang, jadi kita bakal gampang menjalani itu semua. Nah buat teman-teman yang lagi berjuang buat masuk kuliah, semangat terus. Pokoknya di keadaan yang kayak gini lebih baik kita pergunakan waktu kita buat belajar. Walaupun aku tahu kalian pasti males banget, tapi ayo kita lawan diri kita sendiri untuk masa depan yang lebih baik. Karena sebenarnya musuh kalian tuh adalah diri kalian sendiri. Musuh kalian tuh adalah rasa malas kalian sendiri. Oke? Pokoknya yang sempat gagal jangan takut buat bangkit lagi. Oke? Pokoknya coba terus sampai pada akhirnya kalian berhasil mencapai apa yang kalian mau. Karena kita nggak pernah tahu usaha kita yang keberapa yang bakal berhasil, kita nggak bakal pernah tahu doa kita yang mana yang bakal terkabul. Maka dari itu kita harus perbanyak keduanya. Kita perbanyak buat berdoa dan kita perbanyak juga berusaha. Dan menurut aku kegagalan itu adalah hal yang biasa, dan kegagalan itu bukan cuma kalian sendiri yang merasakan. Kita semua orang pernah merasakan kegagalan. Jadi jangan terlalu berlarut-larut di kegagalan itu. Mari bangkit dan belajar dan mencapai apa yang kita mau. Semangat! Aku tunggu kalian di akuntansi Unan, oke?